Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ratnawati Saragih. Alamat sekolah saya SMA Negeri 1 Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. LPTK saya Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Pada saat ini saya akan mengadakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, supaya belajar kita lebih semangat, jadi kita mulai dengan hati yang semangat. Oke? Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, boleh kita bawa dulu sebentar dalam doa. Siapa yang pimpin doa? Teman-teman, mari kita bersama dalam doa. Puji dan syukur kami kepada Tuhan segala keberkatan pada hari ini kami dapat berkumpul di kelas kami dalam keadaan baik. Ya Tuhan, pada kami akan memulai pembelajaran kami, Tuhan yang berkatlah pembelajaran kami akan berjalan dengan baik. Begitu juga dengan guru kami Tuhan, kami yang berikan kesehatan membaca buku agar mereka dapat mendidik kami anak-anak kami ya Tuhan. Ya Tuhan, doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, sebelum dimulai pelajarannya, coba dulu sampah-sampah yang di sekelilingnya coba diperhatikan. Ada enggak? Ya, bersih? Ya, kalau sudah bersih, bukunya silahkan dipersiapkan. Sudah siapkan bukunya? Iya. Sebelum kita mulai pelajarannya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara, kita menyanyikan sebentar lagu dalam negara kita. Ayo, siapa yang berpikir? Ayo, silakan. Pancasila, akulah pendukungmu. Panio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu adalah integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita masuk ke materi kita ini, kita bahas sedikit mengenai materi kita yang sebelumnya, yaitu materi kita yang sebelumnya itu apa? Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Coba siapa yang masih mengingat materi kita yang sebelumnya? Kak Chelsea. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Di dalam topik tersebut ada istilah desentralisasi, yaitu suatu proses penyerahan sebagai wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Dan tujuannya adalah agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Iya, terima kasih. Itu adalah hubungan pemerintahan pusat dengan daerah. Jadi dalam hubungan pemerintahan pusat dengan daerah itu kita tahu bahwa negara Indonesia itu menganut yang dikatakan dengan sistem desentralisasi, di mana pemerintahan pusat memberikan kewenangan atau melimpahkan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengembangkan atau memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan otonomi daerah yang mereka miliki masing-masing. Kita bebas untuk mengembangkan daerah masing-masing. Itu yang dikatakan dengan hubungan pemerintahan pusat dengan daerah. Sekarang kita masuk ke materi kita yang sekarang, yaitu adalah integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum kita masuk pelajaran kita ini, coba siapa yang
tahu pengertian daripada Bhinneka Tunggal Ika? Iya, Janet. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto kesemuanya bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Iya, bagus. Siapa lagi yang bisa? Pengertian. Iya, Indra. Bhinneka Tunggal Ika adalah merupakan semboyan yang merupakan alat pemersatu bangsa untuk melakukan tujuan yang sama. Iya, boleh kita katakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu artinya adalah biar berbeda-beda satu juga, iya, tapi tetap satu juga. Nah, kita mengetahui bahwa negara kita ini memiliki berbagai macam perbedaan. Banyak sekali perbedaan yang kita miliki dalam negara kita ini. Salah satu contohnya itu adalah suku, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Nah, itu adalah salah satu perbedaan dalam negara kita. Tapi sebelum kita lanjut ke materi kita, sebelumnya kita harus mengetahui apa sebenarnya tujuan daripada pembelajaran kita ini. Nah, tujuan daripada pembelajaran kita ini yaitu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan yang pertama itu adalah peserta didik kami diharapkan mampu menganalisis masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di masyarakat serta cara pemecahannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan selanjutnya peserta didik dapat menganalisis bentuk sikap dan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini adalah tujuan mempelajari hal ini. Dan diharapkan nantinya setelah kita mempelajari integrasi nasional ini, kita mampu memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam lingkungan kita, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan antar golongan. Jadi itu adalah tujuan daripada pembelajaran kita. Nah, setelah itu kita, kalau sudah kita mengerti nantinya, diharapkan anak didik kami bisa mencapai nilai KKM yang kita tentukan. KKM daripada mata pelajaran kita ini adalah 75. Jadi anak didik kami nantinya diharapkan mampu mencapai hasil di atas nilai 75. Jika kamu tidak mampu mencapai nilai 75, maka kamu dikatakan harus remedial. Tapi harapannya harus bisa ya, harus bisa di atas 75 supaya dikatakan pembelajaran itu berhasil. Jadi itu adalah KKM kita. Nah, kita lanjut materi kita. Itu tadi yang dikatakan dengan integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita katakan tadi bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah suatu perbedaan yang memiliki suatu tujuan yang sama. Kita katakan bahwa Indonesia itu memiliki berbagai macam perbedaan. Salah satu perbedaannya itu adalah agama, suku, ras, budaya, dan antar golongan. Jadi akibat daripada perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ini tidak atau bisa dikatakan menimbulkan lebih sering yang terjadi yang dikatakan dengan konflik. Kadang kita melihat bahwa konflik yang muncul itu bisa diatasnamakan oleh suku, agama, ras, antar golongan, dan segala macam. Itu akibat daripada perbedaan. Nah, kadang kita menyatakan bahwa perbedaan itu adalah merupakan suatu kekayaan bagi negara kita. Jadi hal-hal yang wajar misalnya terjadi konflik atau perpecahan, tapi tidak menimbulkan yang dikatakan menghilangkan tujuan, tidak menghilangkan tujuan yang kita miliki, yang dikatakan dengan memiliki satu tujuan. Nah, di sini ada dia alat-alat pemersatu dalam bangsa kita. Alat pemersatunya itu adalah
Ini adalah alat-alat pemersatu di dalam negara kita. Seperti yang kita katakan tadi bahwa di negara kita ini memiliki berbagai macam suku kebudayaan, berarti memiliki banyak bahasa. Nah, walaupun memiliki berbagai macam bahasa, kita tetap bisa berkomunikasi karena ada yang dikatakan dengan bahasa pemersatu, yaitu adalah bahasa apa? Indonesia. Yaitu adalah bahasa Indonesia. Jadi kalaupun kita dari suku yang berbeda, yang memiliki bahasa yang berbeda, masih bisa kita berkomunikasi karena kita memiliki bahasa pemersatu yang dikatakan dengan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu adalah integrasi. Integrasi nasional. Tadi kita katakan bahwa integrasi itu berasal dari mana? Bahasa Inggris. Iya, bahwa integrasi itu berasal dari bahasa Inggris. Yang artinya iya, integrasi itu berasal dari bahasa Inggris, integrate, yang artinya yaitu adalah menyatukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Jadi dalam perbedaan-perbedaan yang kita miliki itu bukan yang dikatakan dengan integrasi. Kita mampu menggabungkan, mampu mempersatukan dari berbagai macam perbedaan-perbedaan yang kita miliki untuk mencapai tujuan. Jadi harus mampu kita mengesampingkan yang dikatakan dengan perbedaan itu untuk mencapai tujuan. Ketika kita tidak mampu, maka yang muncul adalah disintegrasi, yaitu adalah perpecahan. Ketika kita tidak mampu menciptakan integrasi ini, maka yang terjadi itu adalah disintegrasi. Jadi tidak menutup kemungkinan yang dikatakan dengan munculnya disintegrasi atau perpecahan dari berbagai macam hal yang muncul dalam masyarakat kita. Bisa terjadi disintegrasinya misalnya dalam kebudayaan, dalam agama, dalam suku, dan antar golongan. Ketika kita tidak mampu menyatukan perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Nah, itu yang dikatakan dengan integrasi. Nah, selanjutnya yaitu adalah syarat integrasi. Syarat integrasi supaya berhasil, yang pertama itu adalah anggota masyarakat merasa bahwa mereka itu saling mengisi, membutuhkan antara satu dengan lainnya. Jadi dalam masyarakat itu harus dikatakan dengan saling membutuhkan satu sama lainnya supaya tercipta dengan saling mengasihi. Nah, yang selanjutnya yang kedua, konsensus bersama mengenai norma-norma dari yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial yang diangkat norma-norma dan nilai-nilai sosial itu dijadikan menjadi aturan dalam melangsungkan suatu proses integrasi nasional. Nah, ini yang dikatakan dengan syarat integrasi. Itulah pentingnya integrasi dalam suatu Bhinneka Tunggal Ika yang ada di dalam negara kita. Nah, untuk memperjelas ini, Ibu akan menayangkan sebuah video. Coba nanti kamu perhatikan videonya. Dan supaya kamu mengerti berbagai macam perbedaan yang ada di dalam negara kita. Disimak baik-baik videonya ya.
dilihat dan ditampilkan berbagai budaya-budaya Indonesia yang memiliki keberagaman, terutama pada pakaian adat. Dan keberagaman tersebut membuat Indonesia menjadi amat laksana pelangi, dan kita harus bangga menjadi sebuah warga negara Indonesia yang memiliki keberagaman, dan kita harus menghargai perbedaan dari setiap budaya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk sendiri. Untuk memperkuat daripada video ini pemahaman kita terhadap keberagaman kita ini, sekarang kita diskusi kelompok sebentar. Kita bentuk dulu kelompoknya. Ayo bergabung dengan kelompok masing-masing yang sudah ibu bagi kelompok kemarin. Ayo. Sudah bergabung dengan kelompok masing-masing. Oke. Dikerjakan dulu PPT-nya ya. Oke, perhatikan. Sebelum dikerjakan, coba diperhatikan kelompok 1 yang mana? Kelompok 2, kelompok 3, ya, kelompok 4. Langkah-langkah dalam pengerjaannya, yang pertama tuliskan dulu nama-nama kelompoknya masing-masing, karena itu nanti akan menilai dari nama-nama yang sudah tertera dalam kelompok masing-masing ya. Nah, untuk kelompok 1, coba diperhatikan yang dikerjakan itu, yang perlu dipahami di situ adalah masalah yang muncul di dalam lingkungan keluarga. Jadi yang kalian bahas itu adalah hanya di dalam keluarga. Nah, setelah itu sikap dan perilaku yang mencerminkan persatuan, komitmen persatuan. Jadi sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen persatuan di dalam keluarga itu apa? Itu nanti yang kalian jelaskan di situ. Dan setelah itu, akibat dari sikap kurang menerapkan persatuan itu di dalam keluarga. Akibatnya yang kurang memperlakukan sikap persatuan di dalam keluarga. Dan selanjutnya, cara membina dan membiasakan komitmen persatuan. Cara membina dan membiasakan komitmen persatuan dalam keluarga. Itu adalah kelompok 1. Begitu juga untuk kelompok 2. Kelompok 2 itu adalah lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah itu sikap dan perilaku yang mencerminkan persatuan itu apa? Dan akibat dari sikap yang kurang menerapkan persatuan itu apa? Dan cara membinanya sikap yang komitmen persatuan itu apa? Itu kelompok 2. Kelompok 3 itu di lingkungan masyarakat, dan yang kelompok 4 itu bangsa dan negara. Semuanya sama, hanya lingkungannya yang berbeda ya. Hanya lingkungannya yang berbeda. Dalam pengerjaannya boleh dikerjakan, dicari informasi dari internet dan segala macamnya, atau buku-buku yang lain boleh. Oke, saya kasih waktu 10 menit selesai ya. Silahkan dimulai. Kalau ada pertanyaan boleh dipertanyakan. Sudah? Sudah ya? Iya. Sekarang kita presentasikan. Kita mulai dari kelompok 1. Dan bagi kelompok 2, 3, 4 boleh nanti memberikan tanggapan terhadap kelompok. Dan kelompok Pagi untuk teman-teman dan ibu guru. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan sedikit tentang integrasi dalam kekeluargaan dengan anggota yang bernama Anusia, Ayu, Chelsea, Cici, Febrian, Francisca, dan Luki. Nah, yang pertama yang akan kami bahas yaitu masalah yang terjadi dalam keluarga, yaitu sesama anggota keluarga tidak saling mengandalkan dan tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan. Lalu yang kedua
yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen persatuan. Nah, kita bisa menerapkan sikap ini supaya terjadi persatuan dalam keluarga kita. Misalnya menghormati orang tua, menghargai saudara, saling tolong menolong dalam anggota keluarga, lalu melaksanakan tugas yang telah ditentukan keluarga dengan teratur dan ketat. Misalnya seorang ayah bekerja mencari nafkah, seorang ibu bekerja di rumah, lalu kita sebagai anak dapat belajar dengan baik sekaligus dapat membantu juga orang tua. Lalu ada akibat dari sikap kurang menerapkan persatuan. Yang pertama yaitu terjadinya pertengkaran. Pertengkaran dalam keluarga itu sebenarnya bukan hal yang wajar, tapi kita bisa menerapkan sikap persatuan supaya tidak terjadi pertengkaran dalam keluarga tersebut. Lalu kurangnya keharmonisan di keluarga. Dan yang ketiga ada kurang dihargai dan dihormati oleh anggota keluarga. Yang keempat, terjadinya perceraian. Yang kelima, kurang kasih sayang antar keluarga. Lalu ada cara membina dan membiasakan komitmen persatuan dalam keluarga, yaitu beribadah secara bersama-sama, saling menghormati dan menyayangi antar keluarga, menghargai pendapat anggota keluarga, berbakti kepada orang tua, menjaga nama baik keluarga, membangun komunikasi yang baik dengan keluarga. Nah, itu adalah sedikit dari kami mengenai integrasi dalam kekeluargaan. Kalau ada pendapat atau pertanyaan dari teman-teman, boleh silakan. Oke, kelompok yang lain silahkan memberikan masukan dan tanggapan terhadap kelompok 1. Ayo, siapa yang memberikan masukan atau tanggapan? Ayo. Kalau kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah paham semua? Sudah? Gak ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Oke, kalau sudah berikan akses kepada kelompok. Diharapkan lebih aktif ya terhadap kelompok yang mempresentasikan ya. Ayo kelompok 2, silakan. Selamat pagi teman-teman. Baik. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami mengenai integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen persatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama, saling menghormati antar teman, tidak mengejek teman, tidak membeda-bedakan teman, membantu teman ketika sedang kesusahan, dan melakukan piket atau kerja bakti sekolah bersama-sama. Nomor 2 adalah akibat dari sikap kurang menerapkan persatuan di sekolah. Yang pertama, tidak peduli terhadap teman, terjadi tawuran, kehidupan tidak tentram, tidak lulus ujian, mendapatkan sanksi sesuai perilaku, dan kualitas pendidikan menurun. Yang ketiga, cara membina dan membiasakan komitmen persatuan di sekolah. Yang pertama, disiplin. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap kewajiban dan menghormati hak warga sekolah dan sekian yang kami dapatkan dari hasil diskusi kami. Oke, ada tanggapan? Iya, dari kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 ini bertanya, apa hubungan dari tidak lulus ujian terhadap sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen persatuan dalam lingkungan sekolah? Iya. Sekian pertanyaan. Tidak mengikuti ujian ya? Tidak lulus ujian. Iya. Tidak lulus ujian terhadap sikap dan komitmen perilaku di lingkungan sekolah. Ayo, boleh ditanggapi daripada pertanyaan kelompok 1. Boleh. Yang lain boleh menanggapi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Buat suaranya. hubungan tidak lulus ujian terhadap kelompok persatuan sekolah adalah terjadinya konflik antar teman, menimbulkan turunnya kualitas belajar dan tidak lulus ujian. Sekali lagi kuatkan suaranya. Terjadi konflik antar teman, menimbulkan turunnya kualitas belajar dan tidak lulus ujian. Bisa? Oke, ada lagi pertanyaan? Iya, dari kelompok. Enggak. Menurut saya kalau misalnya Kuatkan suaranya. menurut saya hubungan sikap sama sikap dan komitmen sama nilai ujian itu mungkin bisa dibilang nggak ada, karena ada juga siswa yang sikapnya baik tapi nilai ujiannya rendah, sementara ada juga siswa yang sikapnya buruk atau
Bukan berarti konsentrasi tidak belajar itu mengakibatkan nilai ujiannya menurun. Boleh ditanggapi yang lain? Ayo. Coba. Ya. Saya setuju dengan teman saya tadi. Saya bertanya demikian, apa membuat saya berujian dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan komunitas satuan? Karena saya merasa memang tidak ada hubungan dalam tidak lulus ujian dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan komunitas satuan. Karena tidak lulus ujian itu adalah bukan sikap atau perilaku. Itu adalah hasil dari perbuatannya. Iya. Oke, bukan lari selanjutnya. Sebenarnya sikap dan komitmen persatuan di lingkungan sekolah itu yang mempengaruhi bolehkah ke prestasi? Boleh. Bolehkah kita tidak lulus ujian? Boleh. Kenapa? Apa hubungannya? Di mana hubungannya? Salah satu contoh, ketika kita bersikap tidak baik di lingkungan sekolah kita, boleh saja mempengaruhi kepada prestasi kita. Salah satu contohnya, kalau kita sudah tidak berperilaku yang lebih baik, pasti salah satu contohnya bisa menunjukkan minat kita untuk belajar. Itu ada hubungan. Walaupun sebenarnya sikap dengan hasil, dari sikap akan menimbulkan hasil. Dari sikap akan menimbulkan hasil. Jadi, bagaimana sikap kita dalam proses belajar kita, maka hasilnya akan kita dapat bagaimana dengan sesuai dengan usaha kita untuk mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Jadi itu yang dikatakan dengan sikap dan komitmen kita dalam bidang usaha. Jadi bukan selamanya misalnya sikap kita baik, maka prestasi kita baik. Bukan selamanya prestasi kita buruk akibat prestasi kita buruk. Tapi boleh dikatakan bahwa sikap kita bisa menimbulkan hasil daripada apa yang akan kita capai. Salah satu contohnya seperti yang kita katakan tadi, ketika kita tidak belajar dengan bagus atau terikut-ikut dengan teman kita yang tidak belajar atau memberilaku yang kurang baik, maka bisa mempengaruhi ke prestasi kita. Pengaruhnya itu diakibatkan karena kita kurangnya minat kita untuk belajar. Jadi itu salah satu contoh. Ya, bisa ya? Sudah, masih ada lagi? Sudah? Kalau sudah, berikan aplaus kepada kelompok 2. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Berikan aplaus sekali lagi. Oke, dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan itu, Ibu harapkan seluruhnya mampu menerapkan sikap dan komitmen yang bisa kita lakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara, supaya tercipta yang dikatakan dengan apa yang kita inginkan di dalam bernegara kita. Ya, bisa ya? Nah, demikianlah hasil daripada diskusi kita. Sebentar kita kasih, Ibu ada kasih link di grup. Itu akan kita lihat sejauh mana kamu bisa memahami materi kita pada hari ini. Coba dikerjakan link yang di grup yang sudah Ibu kirimkan. Silahkan dikerjakan sebentar. Ibu kasih waktu 3 menit. Silahkan dikerjakan. Sudah dikirim semua? Oke, kalau
Jadi boleh dikatakan ada yang berhasil, ada yang belum ya. Ada yang berhasil, ada yang belum. Jadi yang belum silakan nanti belajar lagi di rumah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya. Untuk pembelajaran kita hari ini, ayo siapa yang bisa menunjukkan pembelajaran kita pada hari ini? Iya, benar Soyo. Kesimpulan yang saya dapat dalam pembelajaran kali ini adalah integrasi adalah sangat penting bagi bangsa Indonesia, sebab Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keberagaman mulai dari suku, agama, ras, antar golongan serta keunikan di setiap wilayah yang menyebabkan rentan terjadinya perpecahan dan konflik yang akhirnya merugikan seluruh rakyat Indonesia. Jadi dengan terwujudnya integrasi nasional dan rasa kebinekaan nasional bagi bangsa Indonesia, akan tercipta kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang, pergaulan antar sesama menjadi lebih akrab, perbedaan yang ada tidak akan menjadi sumber masalah, dan pembangunan akan berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih. Boleh dikatakan bahwa integrasi itu di dalam negara kita sangat penting dalam mencapai yang dikatakan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Karena dalam negara kita ini memiliki berbagai macam perbedaan yang bisa memicu yang dikatakan dengan integrasi. Jadi kita tidak mampu melaksanakan integrasi maka integrasi. Nah, itulah yang dikatakan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan refleksi dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba siapa yang bisa memberikan refleksinya terkait pelajaran kita? Iya. Refleksi pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, hal yang paling menarik yaitu kita semua dapat menganalisis dan memahami masalah yang muncul akibat perbedaan sara dan juga cara penanggulangannya. Dan yang kedua, hal yang menjadi tantangan yaitu kurangnya toleransi. Dan yang ketiga, cara untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu kita harus memiliki jiwa rasa nasib seperjuangan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Oke, terima kasih terhadap siapa si Gary. Nah, demikianlah hasil pelajaran kita hari ini. Nah, untuk pelajaran kita minggu depan, silahkan dipelajari bukunya pada halaman. Coba nanti dipelajari faktor yang akan dibahas minggu depan itu adalah pengertian bela negara. Jadi minggu depan Ibu akan tanyakan apa yang sudah kamu baca, apa yang sudah kamu pahami tentang yang dikatakan dengan bela negara ya. Bisa ya? Oke. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa. Siapa ini? Yuk, Cici.